Wow, Coach Indra Sapri mengakui ada beberapa kesalahan taktikal yang terjadi untuk timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Coach Indra Sapri melakoni beberapa laga uji coba dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia. Ada satu statement yang sangat amat menarik dikeluarkan oleh Coach Indra Sapri. Tepatnya selesai pertandingan Indonesia menghadapi Suriah. Indonesia 0, Suriah 2. Secara utuh disampaikan oleh Coach Indra. Semua pemain saya pikir bermain bagus, tetapi ada kesalahan-kesalahan memang secara taktikal kita. Dan 2 gol ke kita terjadi karena ada kesalahan. Kami akhirnya dapat gambaran mengenai kualitas nanti yang akan kita hadapi di Piala Asia. Saya juga mendapatkan informasi bahwa Suriah pernah menahan imbang Uzbekistan di laga uji coba. Garis bawahi, memang ada kesalahan secara taktikal. Itulah dia esensi pertandingan uji coba, friendly match bagi semua pelatih kepala, bukan hanya Coach Indra Sapri. Mematangkan taktikal, ide game plan, memformulasikan pemain-pemain yang layak diberi kesempatan di atas lapangan pada turnamen sesungguhnya nanti. Dan ya, yang paling penting ya, kesalahan-kesalahan yang sudah muncul di laga uji coba itu tidak terbawa ke turnamen sesungguhnya. Nah, saat Indonesia menghadapi laga uji coba melawan Jordan, melawan Suriah, India, ini satu hal yang sangat amat penting. Kenapa? Sedikit banyaknya karakter, style of play yang akan dihadapi oleh Indonesia lawan-lawannya di Piala Asia nanti, teman-teman, ya seperti yang sudah muncul di laga uji coba ini. Ya, walaupun beberapa negara yang dihadapi oleh Indonesia pun ada melakukan rotasi pemain, ya, tetapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu hal yang menjadi diskursus yang sangat amat kencang ditujukan kepada Coach Indra Sapri, kaitan soal style of play, game plan. Nah, saat timnas Indonesia menghadapi Jordan, kalah. Saat timnas Indonesia menghadapi Syria, kalah. Karakter, gaya permainan Coach Indra Sapri disebut-sebut tak jauh berbeda dari apa yang sudah dijalani oleh Coach Indra Sapri beberapa tahun ke belakang, teman-teman, bersama timnas Indonesia pada saat diberi kesempatan. Dan muncullah template bertebaran di media sosial. Apa itu? Ball possession banyak tapi nggak progresif. Kalaupun progresif, passingnya nggak akurat. Kemudian kedua, yaitu permainan bola-bola panjang. Ketiga, permainan cutback. Keempat, dari posisi pemain belakang, kiper, back, diberi ke posisi fullback kanan ataupun fullback kiri, ataupun wingback kanan, wingback kiri. Wingback itu beri lagi ke sektor tengah lakukan long ball. Nah, jadi itu kan sebagai anekdot. Kenapa bisa muncul? Karena apa yang sudah disajikan oleh Coach Indra Sapri bertahun-tahun ke belakang, kasarnya lah ya, dalam tanda petik lah, teman-teman, kayak gitu-gitu aja, itu dianggap oleh pecinta sepak bola sebagian, teman-teman. Tentu aku respect ya kepada Coach Indra Sapri. Ide Coach Indra Sapri pun tentu kita hargai. Ya, setiap pelatih lah kita hargai, teman-teman. Kalau misal Coach Indra Sapri percaya akan sistemnya permainan cutback, permainan long pass, dan sejenisnya, teman-teman, bisa mengantarkan timnas Indonesia ke level Asia, level yang lebih jauh, teman-teman, ya mengapa tidak? Dan Coach Indra Sapri kan kita terlepas lah ya, kalau kita melihat gaya Coach Indra Sapri permainan di level Asia Tenggara, itu so far so good, bisa berjalan baik. Tetapi ketika Coach Indra Sapri membawa gagasannya ke level lebih tinggi, ini kan bukan kali pertama ke level yang di Asia. Memang benar-benar, teman-teman, Coach Indra Sapri diberi kesempatan. Acap kali mengalami kesulitan. Apa kesulitan yang dialami oleh Coach Indra Sapri? Pertama, masalah-masalah dasar lagi. Masalah passing, masalah kontrol, masalah kebugaran, dan yang terpenting, fisik dari postural. Nah, Indonesia menghadapi Jordan di laga uji coba, Indonesia menghadapi Suriah di laga uji coba, teman-teman, sisi postur diekspos, duel-duel, kecepatan juga diekspos. Pemain-pemain Indonesia kesulitan juga. Dan beberapa tahun lalu juga Indonesia, tadi sudah kita katakan, ketika Coach Indra Sapri di level Asia, skema ataupun hal-hal demikian diekspos oleh lawan. Oleh karenanya, ya ini pelajaran yang sudah tentu semakin matang Coach Indra Sapri, harusnya ya nggak terjadi lagi dong. Itu harusnya di atas kertas. Tapi secara idealnya kita lihat saja di atas lapangan.
situasinya. Nah, perihal apa yang disajikan oleh pemain timnas U20 saat menghadapi Jordan dan Suriah, memang dari sisi individu, dari sisi permainan sangat amat jelas ada perbedaan yang signifikan. Pertama, cara nge-hold bolanya, cara membawa bolanya, kepedeannya, beda banget. Kemudian yang kedua, decision makingnya, keputusan, beda banget. Kemudian yang namanya ketenangan. Bagaimana menciptakan yang namanya 1-2 sentuhan, itu dilakukan oleh lawan-lawan yang dihadapi oleh Indonesia. Tetapi ketika kita lihat Indonesia, buru-buru, passingnya tidak akurat, akurasinya tidak oke. Jadinya ya permainan timnas Indonesia pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sisi hiburannya itu tidak begitu mentereng, teman-teman. Ya, memang dari style-style yang sudah ditampilkan oleh Coach Indra kan pernah menjadi pelatih Bali United juga, teman-teman. Beberapa tahun lalu, pendekatannya tetap sama Coach Indra. Ball possession, ball possession, ball possession. Nah, di sepak bola sekarang ini kan ball possession itu harus diimbangi lewat permainan progressive pass ataupun vertikalitas. Itu sebenarnya ditampilkan oleh Coach Indra Sapri. Dari posisi sektor tengah di laga uji coba ini, teman-teman, melakukan vertical pass ataupun meletakkan bola tersebut di belakang garis pertahanan dari lawan. Tapi apa daya, timnas Indonesia kita akurasinya. Nah, sebenarnya dari sisi vertikalitas, progresi pass udah coba diimplementasikan idenya. Tapi ya karena masalah dasar tadi, masalah basic kita tadi membuat menghidupkan gaya permainan di atas lapangan itu sangat amat sulit. Tentu ya Coach Indra Sapri dengan segala tempaan ini kan pemain-pemain yang sudah mengikuti banyak persiapan lah. Jadi ekspektasi pecinta sepak bola Indonesia pun karena persiapan sudah banyak, tentunya nggak seperti saat yang sudah disajikan Indonesia saat menghadapi Suriah ataupun Jordan. Bisa lebih baik nih gaya permainannya, tapi kenyataannya ya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya ya memunculkan sebuah pekikan lah ya, Indra Sapri out. Kenapa di posisi Coach Indra Sapri ketika mengalami kekalahan, permainannya tidak oke, nggak seperti diperlakukan dengan Coach SE. Aku nggak mau masuk ke situ ya. Itu sebagai ya pengingat kita aja lah, melihat bagaimana jejak Coach Indra Sapri selanjutnya bersama timnas Indonesia dari sisi permainan. Tapi ada satu hal yang aku soroti, teman-teman. Kebetulan beberapa waktu kebelakangan aku sering turun ke grassroots, turun ke anak-anak usia dini, teman-teman. Ini di daerah aku, di dekat aku memang kebetulan singgah ke situ ataupun lagi tinggal di situ dan lain sebagainya, teman-teman. Ada salah satu posisi yang aku tanyakan, seberapa penting kompetisi bagi anak-anak usia dini? Ternyata itu sangat amat penting. Kenapa? Sangat amat minimalis kompetisi yang diikuti anak-anak usia dini, teman-teman. Ternyata mereka menghadapi turnamen sesungguhnya, turnamen yang benar-benar high quality, teman-teman. Kadang muncul gugup, muncul keraguan-raguan, muncul sikap inferior, intensitas nggak bisa mereka sesuaikan, kadang kaget. Nah, itulah hal-hal yang klasik akhirnya muncul bersama timnas Indonesia kita. Nah, timnas kelompok usia kita kan ini lahir dari kompetisi yang tidak terlalu banyak pertandingannya, sangat amat minor. Nah, ketika kita sudah tahu kompetisi kita sangat amat minor di usia dini, teman-teman, lalu kita berharap lebih, ya aku nggak, itulah namanya jiwa nasionalisme. Mau kayak manapun timnas kita pasti mau mengharapkan lebih. Tapi kenyataannya, ya kompetisi usia dini kita menjadi salah satu atribut yang sangat amat penting untuk bisa menyamai cara untuk bisa menciptakan sosok-sosok individu yang memang memiliki kualitas. Nah, aku pernah datang ke grassroots tempat SSB Egy Maulana, Fikri pemain timnas Indonesia, kemudian di Bali G, teman-teman, ada pernah Rico Simanjuntak bermain di situ, kemudian Denny Fernando Siregar, mantan pemain Ligina beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Itu pun situasinya sama, aku bertanya juga seberapa penting kompetisi bagi anak-anak usia dini. Sangat amat penting. Itulah yang membentuk nanti mental mereka, karakter mereka, identitas permainan mereka, melahirkan ataupun mengeluarkan potensi mereka. Nah, di posisi sekarang, sekali lagi, itulah yang menjadi problematika kita untuk bisa menghasilkan timnas yang baik. Sekarang, teman-teman, timnas level senior kita,
akan menjadi buah bibir. Karena apa? Karena kualitasnya tadi. Karena banyak diisi memang oleh pemain-pemain, ya sudah tahu kita semua. Dilahirkan, diciptakan, ini dia. Diciptakan dari kompetisi pembinaan yang secara struktural memang oke. Nah, sedangkan jika kita track back hal tersebut terhadap kompetisi, terhadap sepak bola Indonesia, kita bicara satu elemen itu saja. Kita masih jauh. Dilahirkan itu belum secara spesifik ataupun belum secara yang kita harapkan dari pembinaan caranya, pelatih-pelatih. Kadang kan kita masih ada pelatih yang belum sertifikasi yang melatih anak-anak usia dini. Nah, sekarang itulah akselerasi program dilakukan oleh PSSI untuk sertifikat pelatih pun akan semakin banyak lagi. Nah, hal-hal tersebut tentu yang harus dipahami, yang diketahui oleh pecinta sepak bola Indonesia kita. Kenapa masalah-masalah basic dasar? Kenapa permainan timnas kita terlepas dari timnas senior, teman-teman, gitu-gitu aja, nggak ada perubahan-perubahan yang kentara. Ya, karena sebabnya itu tadi, salah satunya ya, karena kompetisi kita. Kompetisi itulah yang membuat bentuk pemain berbeda. Bayangkan saja, lihat saja, pemain-pemain timnas kelompok usia kita yang memang di klub mereka mendapatkan regular waktu bermain di atas lapangan, itu akan berbeda dengan pemain-pemain yang tidak banyak mendapatkan menit bermain. Sesederhana itu. Contoh, Doni Tripamungkas. Itu kan banyak mendapatkan kesempatan lah ya di Persija Jakarta. Nah, tetapi pemain-pemain lain kan nggak seperti Doni Tripamungkas. Nah, bayangkan saja ketika lebih jauh lagi di kelompok usia atau di sekolah sepak bola mereka, pembinaan usia dini, teman-teman, mereka mendapatkan kesempatan bermain, ya bakalan nggak kaget lagi, bakalan oke mereka menghadapi turnamen-turnamen ataupun kompetisi yang mereka ikuti. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar bye.